Shalom, saya Yunike Nadine Larasati dengan NIM 2000868 dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membagikan intisari dari beberapa materi yang telah diterima selama tengah semester dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Dan video ini akan dibagi menjadi 5 chapter. Baik, yang pertama, mengapa saya membuat judul intisari ini Life Circle? Karena beberapa materi dalam video kali ini berkesinambungan dengan siklus kehidupan kita. Yang pertama adalah tentunya kita harus mengetahui siapa itu Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus? Di dalam pandangan umum, biasanya kebanyakan orang menganggap Yesus itu adalah manusia 2000 yang ada 2000 tahun silam. Dan juga beberapa agama besar mengajarkan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Nah, tetapi dalam Alkitab sendiri, Yesus itu adalah lebih dari itu. Bisa ditunjukkan, bisa dibuktikan dalam beberapa hal. Yang pertama itu adalah pengakuan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Kemudian di Yohanes 14 ayat 9 mengatakan orang yang sudah melihat aku sudah melihat Bapa. Kemudian ada juga dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian di Yohanes 13 ayat 13 mengatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Nah, kemudian di Yohanes 17 ayat 22 juga mengatakan sama seperti kita adalah satu. Jadi kesimpulannya dalam pengakuan Yesus ini, Yesus itu bukan sekedar nabi, bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang pengajar, bukan hanya seorang yang saleh, tapi dia juga adalah Bapa, dia adalah Allah, dan dia juga adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada yang disampaikan melalui Yohanes 14 ayat 6. Kemudian yang kedua itu adalah nubuat. Nah, nubuat ini dibuktikan dari beberapa nubuat yang terjadi, yang benar terjadi. Contohnya, kelahiran Yesus yang dicatat para nabi beratus tahun sebelumnya. Kemudian di Perjanjian Lama sekitar 1500 tahun yang lalu juga banyak sekali nubuat yang menubuatkan Yesus akan datang. Contohnya di Mika 5 ayat 2 itu menubuatkan Bethlehem Efrata sebagai tempat kelahiran Yesus. Kemudian nama Yesus sebagai penasihat ajaib, yang perkasa, Bapa yang kekal dan juga Raja Damai disebutkan dalam Yesaya 9 ayat 6-7. Kemudian ada kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus dalam Markus 1 ayat 7, dalam Lukas 3 ayat 16, dan Yohanes 1 ayat 27. Dan juga ada hidup dan juga kata-kata Yesus ini membawa perubahan. Contohnya yang bisa dilihat adalah semakin tersuarakannya suara rakyat dari menyuarakan hak asasi, kemudian ada sekolah di universitas yang didirikan, banyak undang-undang tentang anak, undang-undang tentang pernikahan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada nubuatan tentang Yesus kekal dan juga Yesus adalah Allah, Imam besar yang agung. Jadi kesimpulannya Yesus itu adalah Allah dan juga telah dinubuatkan dari ribu tahun yang lalu. Bahkan di Perjanjian Lama Yesus sudah dinubuatkan untuk datang ke dunia. Kemudian yang ketiga adalah Kristus satu-satunya jalan, seperti yang sudah disebutkan tadi dari Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi memang Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita beroleh hidup yang kekal. Nah, maka dari itu ketika kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, bagaimana sikap kita untuk menanggapi hal tersebut? Paulus berkata
Tuhan dan Juru Selamat kita yang besar. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang besar. Dan itu adalah benar. Ada di Titus 2 ayat 13, Efesus 1 ayat 17, dan Filipi 3 ayat 10. Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang besar. Dan ini dibuktikan dari tadi Yohanes 14 ayat 6, kemudian di Yohanes 3 ayat 16, dan banyak firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesuslah hanya satu-satunya jalan kita menuju hidup yang kekal. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka apa yang selanjutnya kita lakukan? Tapi sebelum itu kita kembali dulu sebelum kita mengetahui tentang keselamatan. Sebelum kita mengetahui tentang keselamatan, kita tahu yang namanya dosa pastinya. Di chapter 2 ini akan membahas tentang dosa dan juga keselamatan. Masalah manusia, the biggest problem is the sin, right? Dan dosa itu apa sih? Dosa itu adalah potensi yang sudah ada dalam diri kita dan tidak selalu hanya berupa perbuatan, bisa juga tentang pikiran kita. Bahkan dosa itu bukan hanya yang kita lakukan, tapi dosa itu adalah sebuah bibit yang memang sudah ada di dalam diri manusia karena memang kita adalah keturunan Adam dan Hawa, dan memang dosa itu sudah mengalir dalam daging. Dan itu memang sudah ada potensi dalam setiap diri manusia. Biasanya manusia ini masa-masa yang dihadapi manusia ini biasanya contohnya ada ketidakpastian, ada ketidakmampuan, juga ada kekecewaan, frustasi, dan semuanya ini bisa berujung atau berakibatkan dosa seperti itu. Dan juga dosa itu bukan hanya terlihat dari luar, tapi dari dalam juga. Jadi walaupun baru niat, tapi itu sudah termasuk dosa gitu. Nah, kemudian dosa-dosa ini apa sih solusinya? Nah, solusinya banyak. Mungkin orang-orang di luar mencari solusinya ada dengan ilmu, ataupun dengan kebaikan, dengan agama, ataupun amal, dan lain sebagainya. Tapi satu-satunya solusi, satu-satunya jalan kita adalah Yesus Kristus. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan adalah dalam Kristus Yesus. Di Galatia 3 ayat 13 mengatakan bahwa Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kemudian di 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan di 2 Korintus 5 ayat 21, kita dibenarkan oleh Allah. Nah, semuanya ini bisa kita lihat juga dalam ayat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam kebimbangan, dalam ketakutan kita terhadap gimana kita nanti setelah meninggal, bagaimana dengan dosa-dosa kita, satu-satunya jalan adalah Allah, adalah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan setelah kita menerima sebagai juru selamat, maka kita akan beroleh keselamatan. Dan ya, Yesus Kristus itu adalah satu-satunya anugerah terbesar, the biggest grace yang Allah berikan kepada kita, kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Dan ini bisa dilihat dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesaya 1 ayat 18, dan juga Yohanes 3 ayat 16. Oke, dari setelah kita bertobat, setelah kita mengetahui kita berdosa, kita mengaku berdosa, dan juga menyelamatkan, dan juga menerima Yesus sebagai juru selamat kita yang menyelamatkan kita, bagaimana sih setelahnya kita menjadi seorang Kristen yang bertumbuh, Kristen yang orang yang bertumbuh dalam iman Yesus. Dan pembahasan ini akan kita lanjutkan dalam chapter 3, Kristen yang bertumbuh. Kristen yang bertumbuh, kalau kita melihat Kristen yang bertumbuh itu gimana sih? Apakah kehidupannya harus selalu
berdoa atau bagaimana. Nah, dalam kehidupan biasanya kita menemukan beberapa masalah. Contohnya nih ada dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai ayat 6 ayat 2. Contohnya ada lamban dalam mendengarkan, kemudian kita seharusnya menjadi pengajar dan nyatanya kita harus masih tetap diajarkan asas-asas pokok. Kemudian yang ketiga masih dalam level anak kecil. Kemudian nomor 4, seharusnya kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Dan juga kita masih berkutat dengan hal-hal yang dasar. Nah, untuk menanggulanginya, untuk solusinya terhadap masalah-masalah ini tuh apa sih? Nah, solusinya adalah sebagai orang Kristen yang bertumbuh, kehidupan kita ini diilustrasikan sebagai roda yang berputar. Dan roda yang berputar ini adalah berporoskan tentunya kepada Yesus Kristus. Nah, roda yang berputar itu maksudnya kayak gimana? Sebelumnya kita buka dulu Yohanes 15 ayat 5. Nah, di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dalam firman Tuhan ini sudah jelas bahwa Yesuslah pokoknya dan kita ranting-rantingnya. Jadi roda berputar ini harus berporoskan pada Kristus. Nah, bagian-bagian roda ini kita menjadi perumpamaan untuk beberapa hal yang kita harus lakukan ketika kita hidup dalam roda berputar tersebut. Bagian pertama adalah porosnya atau intinya. Nah, porosnya ini sudah pasti adalah sumber tenaganya. Sumber tenaganya itu apa? Sumber tenaganya itu siapa? Sumber tenaganya itu adalah pasti Yesus Kristus. Yesuslah sumber hidup dan juga sumber kehidupan. Yesus itu adalah poros kehidupan seperti yang tadi disebutkan dalam Yohanes 12 ayat 5 bahwa di luar Allah, di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah dari poros tersebut, pasti dalam bentuk roda itu ada jari-jarinya. Nah, jari-jarinya apa? Untuk supaya itu tetap berputar, kita harus melakukan 4 hal ini. Yang pertama itu adalah doa. Nah, doa ini adalah hubungan vertikal dengan Tuhan. Hubungan vertikal dengan Tuhan ini bisa kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 yang kita perintahkan untuk menyerahkan segala permohonan kita kepada Tuhan dalam doa. Implementasinya nih apa sih? Implementasinya itu dapat berupa bertekun dalam doa, kemudian kita mempunyai waktu pribadi dengannya, kemudian berpuasa atau kita punya buku doa masing-masing. Juga kita memiliki pemahaman yang benar tentang doa. Juga kita harus menekankan berdoa itu sebagai gaya hidup kita, sebagai lifestyle kita. Jadi setiap hari, setiap ada kegiatan, setiap ada hal yang harus kita lakukan, hal yang harus kita hadapi, semuanya dihadapi dengan doa sebagai lifestyle kita. Kemudian yang kedua adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tentunya menjadi pedoman utama kita. Ada salah satu contoh teladan dalam firman Tuhan yaitu Ezra yang meneliti Taurat Tuhan. Tapi setelah itu dia melakukannya dan juga mengajarnya kepada orang lain. Jadi firman Allah ini sangat penting, apalagi firman Tuhan menjadi pedoman utama kita dan juga dalam firman Tuhan ini kita bisa mengalami pengenalan lebih dalam kepada Tuhan. Kemudian kita bisa bertumbuh sehat dalam firman Tuhan. Kemudian juga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga kita menjadi pelita dan terang tentunya untuk sekitar kita. Implementasinya seperti apa? Implementasinya bisa berupa saat teduh ataupun belajar Alkitab. Mungkin dalam pendalaman Alkitab, kelompok-kelompok PA dan kelompok lain sebagainya yang belajar tentang firman Tuhan. Kemudian setelah itu ada persekutuan yang ketiga. Persekutuan ini adalah hubungan horizontal. Ketika tadi doa adalah hubungan vertikal dengan Tuhan, persekutuan ini adalah hubungan horizontal atau setara dengan sesama manusia. Terdapat di Ibrani 10 ayat 24 dan 25, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, persekutuan itu
penting. Kenapa? Karena manusia ini pastinya adalah makhluk sosial. Manusia memerlukan manusia lain. Kemudian Allah juga sangat menghargai persekutuan. Terdapat di Matius 18 ayat 20. Kemudian dalam persekutuan ini kita bisa mempraktekkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan juga kita bisa belajar lebih dalam tentang kebenarannya. Nah, implementasinya tuh gimana sih untuk persekutuan ini? Tentunya yang pertama saling memperhatikan dan mendorong sesama kita dalam pekerjaan baik. Jadi kita bisa saling mengasihi, saling mendorong lingkungan sekitar kita dalam persekutuan kita. Kemudian yang kedua, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti ada di dalam Ibrani 10:25, dan juga kita harus saling menasihati sesama kita. Oke, untuk yang keempat ini adalah bersaksi atau menjadi saksinya. Nah, kalau kesaksian ini hampir sama dengan persekutuan, yaitu hubungan horizontal dengan sama manusia. Di Matius 18 ayat 19 sampai 20, kita diberikan amanat agung, yaitu pergilah, jadikanlah, ajarlah, dan baptislah. Dan ini tuh merupakan panggilan dan perintah Allah untuk menjadi saksinya. Implementasinya bagaimana? Nah, implementasinya kita dapat berdoa dan memberi dukungan pada utusan Tuhan. Kita dapat bersaksi dengan afirmasi atau kesaksian hidup. Jadi dalam bersaksi kita bisa menyampaikannya melalui kesaksian dari dalam hidup kita sendiri. Kemudian kita bisa masuk ke dalam firman Tuhan. Dan kemudian bersaksi dengan proklamasi atau menyatakan langsung tentang amanat agung ini, tentang kabar baik ini. Dan juga terakhir adalah kembangkan kehidupan yang bersaksi atau berhikmat dalam setiap apa yang kita lakukan. Terakhir adalah lingkar roda, atau lingkar roda itu adalah keseluruhan roda yang berputar. Keseluruhannya ini di dalamnya terdapat satu poros. Porosnya itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai pusat kehidupannya kita. Kemudian doa dan firman Tuhan ini adalah jari-jari vertikal atau sebagai hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian untuk jari-jari horizontalnya ini adalah kesaksian dan juga persekutuan. Ini adalah hubungan horizontal dengan sesama manusia. Kemudian seluruh jari-jari ini maupun baik yang vertikal ataupun horizontal ini harus ada. Kemudian setelah itu kunci ketaatan kita setelah kita tahu dan mengidentifikasi apa sih lingkar roda ini, apa sih roda yang berputar ini, kuncinya satu, ketaatan. Ketaatan itu apa aja nih? Ketaatannya itu ada mendengar firman Tuhan, ada di dalam Ulangan 28 ayat 1, ada menundukkan diri kepada firman Tuhan, kemudian beriman. Beriman ini yang dibuktikan oleh ketaatan kita juga terhadap firman, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah menjadi pelaku pendengar dan pelaku firman. Nah, berbicara tentang pelaku firman, kita berada di dalam lingkungan yang berbeda-beda pastinya. Nah, gimana sih kita menjadi pelaku firman di dalam lingkungan kita? Nah, materi ini juga berhubungan dengan materi selanjutnya, chapter selanjutnya, yaitu Marketplace Ministry. Nah, Marketplace Ministry itu apa? Nah, Marketplace Ministry ini adalah pelayanan di mana Tuhan menempatkan kita. Di mana Tuhan menempatkan kita ini, baik kita bekerja ataupun sekolah ataupun kuliah, itulah di mana Tuhan menempatkan kita. Dan pelayanan yang dilakukan ini dapat melalui apa yang sedang kita lakukan. Mungkin waktu pekerjaan, waktu kita bekerja sesuai dengan bidang masing-masing, ataupun saat kita belajar, ataupun saat kita berada di lingkungan tersebut. Dan pelayanan tersebut menjadi kesaksian bagi lingkungan sekitar kita. Yang pertama, dalam pekerjaan, Yesus itu sebenarnya menghargai pekerjaan, karena pekerjaan itu adalah sesuatu yang penting juga bagi Allah. Gimana kita melakukan setiap hal yang harus kita lakukan dengan mindset atau berpikir bahwa ini tuh semua adalah buat Allah. Kita bekerja semuanya itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Seperti itu, dan bisa di berbagai atau di tempat yang macam-macam. Jadi
Yesus menghargai segala pekerjaan yang mengajar pekerjaan karena itu adalah bagian dari kehidupan kita. Pekerjaan-pekerjaan yang tentunya sesuai dengan perintah dan juga sesuai dengan peraturan Allah. Yang kedua ada wrong perception between the sacred and the secular. Artinya apa? Jadi mungkin ada bukan mungkin karena kita memang nyatanya faktanya melihat kalau ada masih banyak yang seperti tidak konsisten dalam membuat Yesus sebagai poros kehidupannya. Ada yang mungkin dari Senin sampai Sabtu melakukan hal-hal yang di luar perintah Allah, kemudian minggunya mengikuti perintahnya. Nah, itulah yang seharusnya tidak dilakukan karena Allah ingin kita menjadikannya sebagai patokan kita dalam setiap dimensi hidup kita. Dan memang baik dalam pekerjaan ataupun dari kehidupan sehari-hari memang segala sesuatunya harus kita poroskan ke harus kita buat Yesus sebagai patokan kita. Nah, kemudian gimana sih kita menjadi saksinya dan terang di sekitar kita yang kita berada di dalam suatu lingkungan tersebut, baik di pekerjaan ataupun di sekolah. Yang pertama adalah mengusahakan kesejahteraan dan mendoakan sesama. Ini juga kita katakan dalam Yeremia 29 ayat 7 untuk berdoa untuk orang-orang tersebut, orang-orang sekitar kita. Kemudian di Matius 5 ayat 9 adalah kita membawa damai, menjadi peacemaker. Kemudian nomor 3 yaitu melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Ada dalam Kolose 3 ayat 23. Do the best dan lakukan segala sesuatu dengan segenap hati dan juga untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti yang tadi sudah di-mention sebelumnya. Kemudian keempat, menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan dalam kesetiaan, baik dalam lingkungan sekitar kita, baik lingkungan pekerjaan ataupun mungkin lingkungan pergaulan juga. Kemudian ada menunjukkan kasih terhadap sesama, juga setia dan jujur di Amsal 19 ayat 22. Kemudian menjauhkan diri dari keinginan daging. Ini kita harus menunjukkan perbuatan baik dan tidak kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Contoh teladannya nih, ada Yusuf, ada yang Daniel yang memang mereka menjauhkan diri dari keinginan daging dan tetap berfokus kepada perintah-perintah Tuhan saja, walaupun banyak godaan di sekitar mereka yang mendorong mereka untuk menjauhi Allah, tapi mereka tetap berfokus pada Allah. Nah, dalam membawa pengaruh baik juga kita harus menjadi garam dan terang. Seperti apa nih membawa pengaruh baiknya? Nah, yang pertama itu yang bisa kita lakukan adalah hidup bersekutu dengan Allah, hidup dalam Allah. Kemudian mengikuti Allah dan juga menjadi terang dunia. Kemudian yang ketiga adalah mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Seperti yang dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Nah, dalam materi ini kita diajarkan bahwa kita harus menjadi garam dan terang, menjadi pengaruh yang baik dimanapun kita ditempatkan, baik itu sekolah, baik itu tempat kuliah ataupun pekerjaan. Jadi apapun kita lakukan di saat itu kita harus menjadi pelayan Yesus, menjadi saksi Yesus yang dapat memberikan pengaruh yang baik bagi lingkungan kita. Kemudian dalam lingkungan tersebut tidak jarang nih dari kita menjadi seorang pemimpin, dan juga gimana sih Yesus mengajarkan kepemimpinan dalam firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan ada 2 karakter yang memang ditunjukkan dalam leadership yang seharusnya ditunjukkan juga di dalam keseharian sebagai pemimpin. Yang pertama adalah kejujuran dan juga integritas. Kejujuran akan terbayarkan dalam waktu yang panjang. Kejujuran akan terlihat dari tindakan yang dilakukan sang pemimpin. Maksudnya apa? Maksudnya dengan kita selalu jujur, selalu berkata ataupun bersikap dengan apa yang memang sebenarnya terjadi, itu kita mengumpulkan, kita menabung, menanam hal-hal yang nantinya akan menghasilkan buah yang baik.
Kemudian integritas, Zakheus yang diubahkan, dan Ayub memimpin dengan jujur dan berintegritas ini adalah salah satu contoh pemimpin yang baik di dalam Alkitab. Dan contoh yang tidak baiknya itu yaitu Yudas yang menyelewengkan dana. Nah, jadi kejujuran dan integritas itu dilihat dari tindakannya, bukan dari perkataannya saja. Mungkin kita melihat pemimpin harus berwibawa, harus tegas. Memang itu mungkin betul untuk dalam perkataan, dalam tingkah lakunya. Tapi karakter yang memang harus ditanamkan adalah jujur dan juga berintegritas. Nah, tujuan ini maksudnya apa? Sebagai pemimpin yang baik, sebagai pemimpin yang memang pemimpin yang berada di dalam Tuhan, kita harus memiliki tujuan. Dan yang pertama itu adalah tujuan memberdayakan orang lain. Maksudnya apa? Tujuan itu dapat memberdayakan orang untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Jadi untuk mendorong orang lain, mungkin orang lain tersebut akan mendapatkan hal yang lebih besar. Dan itu adalah pengaruh dari pemimpin yang memiliki integritas dan juga tujuan yang memang dia kuat untuk mengambil tujuan itu, berkomitmen untuk menggapai tujuan itu. Kemudian yang kedua, pemimpin harus berkomitmen pada tujuan yang kuat. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah pemimpin harus memiliki tujuan yang kuat terlebih dahulu. Barulah mereka bisa berkomitmen untuk menggapai tujuan-tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah berpikir besar di saat terjatuh. Maksudnya apa? Dalam setiap langkah kehidupan pastinya ada saat-saat kita terjatuh. Nah, di saat kita terjatuh, apalagi sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki pemikiran bahwa banyak hal yang sudah kita lakukan, banyak hal yang sudah dihadapi, yang sudah dilalui. Tapi ketika kita terjatuh, kita ingat kembali kepada apa yang sudah kita alami sebelumnya, apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dan itu pastinya ada rencana Tuhan di balik hal tersebut. Kemudian nomor 4, bertindak sesuai dengan tujuan dengan penuh komitmen. Kembali lagi ke nomor 2, karena punya tujuan yang kuat itu harus. Untuk sebagai pemimpin kita harus memiliki tujuan yang kuat. Kemudian ketika kita memiliki tujuan yang kuat, kita bertindak sesuai dengan tujuan tersebut dan harus dengan penuh komitmen. Kemudian yang kelima adalah berkomunikasi dan berdedikasi kepada tujuan itu. Jadi selama kita memimpin, kita harus tetap berkomunikasi dengan tujuan kita. Maksudnya apa? Kita selalu mengingat tujuan kita supaya terus menerus menempel dalam pikiran kita kalau tujuan kita adalah ini dan kita harus berkomitmen terhadap tujuan tersebut. Contoh-contoh yang Tuhan berikan dalam firman Tuhan ini adalah Nabi Nuh yang memiliki tujuan walaupun orang-orang sekitarnya mungkin melihatnya aneh gitu, harus membuat kapal di atas gunung, tapi dia tahu kalau dia punya tujuan, inilah yang Tuhan perintahkan kepadanya, dan memang inilah hal yang Tuhan berikan, hal yang Tuhan berikan untuk Nabi Nuh untuk membuat kapal itu punya tujuannya. Jadi tujuannya juga untuk apa? Sebenarnya untuk menolong orang-orang lain, tetapi orang-orang tersebut yang tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mendengarkan perintah Allah. Jadi memang sebenarnya Nabi Nuh berkomitmen terhadap tujuannya yang sudah diberitahukan Allah sebelumnya untuk membuat kapal untuk orang-orang dan juga untuk binatang dan juga segala makhluk yang Tuhan perintahkan Nabi Nuh untuk diselamatkan dalam air bah yang datang. Kemudian yang kedua adalah Musa yang awalnya tidak percaya diri saat Tuhan perintahkan untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi akhirnya dia berkomitmen dan juga bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan melepaskan mereka dari perbudakan. Kemudian ada Daniel yang berani mengambil dan berkomitmen untuk tidak mengikuti perintah-perintah raja yang memang menyeleweng dari perintah Allah, yang tidak sesuai dengan perintah Allah, dan dia tetap berkomitmen untuk terus melihat kepada tujuannya, dan juga dia tahu bahwa dia memang berpegang teguh pada perintah Allah. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan?
The golden rule. The golden rule ini ada perilaku, kebaikan, kasih, pengampunan, kepedulian, empati, rendah hati, juga berkomunikasi dan juga mendengarkan. Jadi perilaku kita yang harus kita lakukan sebagai pemimpin adalah kita harus melakukan dulu apa yang mau kita dapatkan ke orang lain. Jadi kita harus berbuat baik dulu kepada orang lain, barulah kita bisa diperlakukan baik oleh orang lain. Dan hal itu memang harus terus ditanamkan karena lakukanlah kepada orang lain sebelum mereka dapat melakukannya kepada kita, dan itu memang selalu berlaku dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua itu kebaikan atau kasih. Kebaikan ini bisa berbentuk material, bisa berbentuk dukungan. Contohnya di firman Tuhan tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang, kemudian Nabi Nuh yang tadi cerita yang tadi di mention di awal, Nabi Nuh ini sebenarnya membuat kapal itu untuk banyak orang, dan berarti ini merupakan kebaikan dan juga kasih. Kemudian ada peduli dan juga empati, kemudian ada pengampunan. Pengampunan ini ada di Lukas 6 ayat 35 yang berkata bahwa kita harus mengasihi musuhmu. Jadi memang mungkin berat, tapi inilah yang Tuhan perintahkan kalau memang kita sebagai anak-anak Allah yang memang harus mengampuni musuh-musuh kita, mengampuni orang-orang lain yang mungkin bersalah kepada kita. Kemudian harus rendah hati, karena rendah hati ini bagaimana sebagai pemimpin. Mungkin kita melihat kalau saya pemimpin dan banyak orang-orang yang harus mengikuti perintah atau aturan saya, tetapi tetap kita harus menjadi orang yang rendah hati, karena semua bagian semuanya punya fungsinya masing-masing dan semuanya mempunyai kesetaraan yang memiliki kesetaraan, maka kita harus rendah hati dan juga menghargai satu sama lain. Kemudian komunikasi dan juga mendengarkan. Maksudnya di sini adalah sebagai pemimpin yang baik kita harus mampu berkomunikasi dan juga mendengarkan orang-orang di sekitar kita, masukan dan memperhatikan sekitar kita dengan baik. Contohnya Musa menasehati bangsa Israel waktu mereka menyeleweng dari perintah Allah. Kemudian Samuel juga memastikan bahwa seluruh bangsa Israel hadir. Kemudian yang selanjutnya ada Yesus juga memperhatikan secara individual murid-muridnya satu persatu. Jadi sebagai pemimpin yang baik kita juga harus memiliki kemampuan komunikasi dan juga mendengarkan yang tinggi untuk dapat mendengarkan atau menerima berbagai macam masukan ataupun mungkin kritik atau saran dari sekitar kita, mungkin dari rekan-rekan kita ataupun sesama ya di lingkungan kita, baik itu dalam pekerjaan ataupun dalam organisasi mungkin ataupun dalam kelompok-kelompok kecil. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dalam life circle ini ada 5 hal. Yang pertama, Yesus Kristus tadi. Kita harus mengetahui dulu siapa itu Yesus Kristus, kenapa sih kita harus percaya akan Dia, dan setelah kita mengetahui hal tersebut, setelah kita bertobat, setelah kita menerimanya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus sebagai Juru Selamat kita, akhirnya kita mendapatkan keselamatan tersebut. Dan kemudian yang ketiga, gimana sih setelah kita mendapatkan keselamatan itu, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah sebagai Kristen bertumbuh itu tadi melakukan roda yang berputar, ilustrasi roda berputar tadi dalam kehidupan kita. Dan setelah itu, setelah kita melakukan melakukan ilustrasi roda tersebut, kita melakukannya di lingkungan yang lebih luas. Yang lebih luas maksudnya bagaimana? Yaitu seperti sekarang mungkin kita sedang berkuliah, jadi kita harus melakukannya di lingkungan kita berkuliah. Kemudian yang bekerja melakukannya di lingkungan pekerjaan dan menjadi garam dan terang juga di lingkungan tersebut. Kemudian yang terakhir, ada kalanya ketika kita harus memimpin, mungkin memimpin dalam pekerjaan ataupun dalam mungkin contoh sederhananya tugas kuliah yang harus memimpin suatu kelompok ataupun dalam organisasi. Nah, hal ini juga harus turut dilakukan dalam kehidupan kita ketika kita harus menjadi
atau kita dijadikan sebagai pemimpin. Kita menjadi pemimpin yang memang bersikap atau berkarakter seperti apa yang Tuhan contohkan dalam firman Tuhan, yaitu jujur dan juga berintegritas. Baik, sekian dari pemaparan video intisari dari beberapa materi yang telah diterima setengah semester yang lalu. Semoga materi ini menjadi berkat dan juga berguna untuk siapapun yang mendengarkannya, dan juga mungkin bisa menjadi motivasi untuk melakukan atau menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan juga Tuhan Yesus memberkati.